Ini, oi, datang lagi. Mana sih? Jake, oi. Oh ini, Kopi. katanya mau ini apa namanya? Mau on time. Lama. Sorry. Si Tadi jeblak jadi si Riji nggak masih Nasir kemana? Halo. Pahlawan kesiangan ini. habis. Dari mana? Bro, buat tidur Ini juga. Kalau percaya sama cewek. Saya ada katanya ada yang mau dibahas. Mau dibahas ada yang akan dibahas. Nah, jadi gini teman-teman. Kali ini kita diskusi tentang istilah. Ini podcast katanya PWK. Jadi siap mulai? Gas. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Oke, bisa kita mulai? Nah, jadi kali ini kita akan mendiskusikan sekaligus membuat podcast apa teman-teman? Kita Pancasila. Oke. Untuk Kaget. yang di rumah, yang di kampus, yang di mana saja Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah kieu, selamat sore tentunya. Nah, seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa kali ini kami akan mengadakan podcast Kita Pancasila yang mana di dalamnya kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, etika, dan nilai dasar pengembangan ilmu. Nah, di sini dengan saya Ahmad Samsudin Farid sebagai host dan sebelah saya Jeki Ahmadul Jawan sebagai co-host. kemudian Dan saya Muhammad Rizky Ali Pratama sebagai co-host. Dan saya Nasir Al-A'raf sebagai co-host. kokonat. Kokonot. Oh ya, kokonat. Nah, yang pertama. Nah, jadi di sini ketentuannya gini teman-teman. Di samping kalian memperkenalkan diri, bukan kalian sih kita bahkan saya juga. Kami. Jadi di samping kita memperkenalkan diri, kita juga harus mencantumkan cita-cita kita, kemudian ya bisalah cita-cita. Nah, mungkin yang pertama dari saya. Nah, cita-cita saya menyangkut dengan kuliah saya, kan saya jurusan informatika ya. Jadi kesananya pastilah jadi programmer gitu. Nah, dikarenakan musik saya dari pesantren, kemudian niat saya, tujuan saya, impian saya, keinginan saya ingin membuat program, membuat aplikasi atau sebagainya di bidang agama. Nah, jadi seperti itu. Jadi biar agama itu bisa mengikuti zaman, nah gitu. Jadi tidak terlalu kaku, tidak terlalu paku. Ada yang ya begitulah. Kemudian rekan saya gimana? Kalau saya masih ya gabut aja sih sebenarnya. Saya juga nggak tahu ini tiba-tiba di kuliah soalnya. Nggak ngerti juga sih. Tapi kalau cerita mah emang jadi programmer. Tapi niat awal mah emang apa ya? Saya kan lulusan SMK mau kerja. Tapi nggak tahu jadi kuliah. Ya udah jalanin aja. Tapi kalau alasannya sih bukan alasan sih. Terus kalau ini mah disebutnya tujuan ya, soalnya kan terlanjur gitu ya, terlanjur masuk.
tujuannya sih pengen buat bahagia orang tua aja sih. Terus apa ya, saya juga pengen mewujudin nilai Pancasila di sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh iya, saya lupa, mohon maaf. Jadi di samping kita nyebutkan cita-cita, nah jadi cita-cita tersebut itu apa sih gitu? Hubungannya dengan Pancasila atau dengan sila-sila yang ada di Pancasila. Seperti tadi yang saya sampaikan itu kan saya mengambilnya dari sila pertama, kemudian Jaki sila kedua, kemudian ya silakan Nasir terlebih dahulu. bisa Nasir. Oh, cita-cita saya. Ya, cita-cita. Cita-cita dulu. Mungkin cita-citaku ingin jadi Kapal laut. Enggak mungkin sih. Kira jadi kapal Saya takut laut gitu. Mungkin saya ingin jadi apa namanya? Pengusaha. Pengusaha. Iya, kan di kampung saya banyak barang-barang yang mungkin pemasarannya kurang. Oke. Dengan saya mengikuti mata kuliah informatika ya, saya mengenal lebih banyak media sosial. Ya. Mungkin saya bisa membawa itu barang-barang yang di kampung saya menuju yang lebih tinggi gitu. Lebih luas jangkauannya ya gitu. Lebih Maksudnya biar bisa impor gitu kan. Impor iya, ya, iya. ke luar negeri. Iya. Mungkin itu saja. Mungkin yang berhubungan dengan sila berapa? Dan Pancasila? Mungkin ini berhubungan dengan sila keempat. Sila keempat, butir pertama. Oke. Kemudian silakan Mamang Rizky. Ya kalau cita-cita gua ingin menjadi gua. Gua ada tuh. Jaksel. Ya, ingin menjadi pengusaha yang sukses aja sih. Terus alasan saya masuk jurusan informatika itu ingin memperluas dan memperdalam yang ada di jurusan tersebut, dan saya juga ingin terus berusaha untuk menjadi orang yang sukses. Amin. Amin. Buat kedepannya. Mungkin Dan- dari ini apa namanya? Hubungan dengan silanya Hubungan dari mengenai silanya. Sila saya mengambil dari sila ke-5, butir 11. Oke. Yang berisikan itu. Nah, mungkin dari semua yang telah apresiasi yang telah Yang tadi diungkapkan, dilontarkan. Jadi semuanya aktivitas ilmiah kita tetap mesti didasari etika keilmuan Pancasila. Ya. Mau apapun itu cita-citanya, mau apapun itu tujuannya, tetap kita harus didasari dengan etika keilmuan Pancasila. Seperti itu. Karena apa? Karena Pancasila adalah filsafat dan ideologi bangsa. Seperti itu. Ya, Pak. Nah, di samping itu mungkin ada pertanyaan nih dari saya pada rekan-rekan. Nah, apa sih itu sifat, bukan sifat sih, lebih tepatnya ke Sistem. Ayo. Sistem. Ayo. nah, apa sih? Jadi pesampatannya gitu. Ya, bukan maksudnya pendapat kalian, bukan pendapat sih. Kan Pancasila itu sebagai sistem filsafat. Nah, sifat Pendapat kalian tentang Pancasila. Nah, teman-teman
kita kan sering mendengar nih Pancasila sebagai filsafat, filsafat ada pada Pancasila, dan sebagainya. Kemudian kita sering mendengar Pancasila ini hanya adalah filsafat. Nah mungkin ya teman-teman nih, gimana sih menurut kalian tentang ciri berpikir filsafat itu bagaimana? Itu pertanyaan kedua. Mungkin mungkin yang pertama mungkin yang pertama ciri filsafatan dari Pancasila itu koherensi kan. Jadi koherensi itu kayak apa ya? Istilah pertama sampai istilah kedua kayak itu jadi saling Jadi sila satu, kedua dan sampai kelima itu saling berhubungan ya berapa ya? saling berhubungan dengan tujuannya sama gitu ya. Iya. Oh iya. Jadi cara berpikir yang pertama keren. Ya. Kemudian Dan yang kedua menyeluruh. menyeluruh. Ya, menyeluruh. Maksudnya Maksudnya gimana? menyeluruh itu jadi warga negara ya. Ya. Menyeluruh, maksudnya menyeluruh itu jadi Setiap warga setiap warga ya. setiap Jadi warga ada berlaku bagi seluruh orang yang rakyat Indonesia ya, bukan sekitaran, bukan sekitaran. dan dua menyeluruh. Kemudian yang ketiga, menurut Anda Kalau menurut saya mungkin Pancasila apa mendasar. oh mendasar. Iya, mendasar. Jadi cara berpikirnya itu mendasar. Iya. Oh, maksudnya gimana tuh? Jadi Oke, mungkin yang Mang Nasir maksud nih, yang saya tangkap nih, bisa menjawab mendasar itu mungkin dari dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara mungkin ya. iya, dan bunyi yang sila pertama juga ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dasarnya dari yang 5 kita harus memiliki Tuhan. Jadi setiap jadi Pancasila sebagai dasar negara. Iya. Di sila itu pun sila pertama jadi dasar Dasar Pancasila. Jadi kesimpulannya cara berpikir filsafat dalam Indonesia itu bersifat koheren, saling berhubungan, kemudian menyeluruh dan mendasar. Oke. Nah, dan mungkin yang terakhir, jadi gini, kan tadi kita menyebutkan tentang cita-cita kita bagaimana, tujuan kita bagaimana, terus kita menyingkronkan, menyambungkan dengan sila yang ada. Dengan tadi sebutkan sila sekian butir, ya. Mungkin bisa dijelaskan mengenai butirnya tersebut tadi. Nah, kemudian di dalam butir tersebut, apakah di masyarakat ataupun di manapun itu, apakah sudah terlaksana atau tidak, bisa terpenuhnya. Ini mulai dari Jadi Pancasila yang saya sebutkan tadi dari sila kedua ya, tapi butirnya belum disebar, masih digantikan. Jadi sekarang kita ikat. Jadi saya di sini akan membahas tentang Pancasila sila kedua tentang butir keenam yang berbunyi menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sebelum kita membahas lebih dalam, mungkin kita tahu dulu apa itu maksudnya kemanusiaan. Kemanusiaan teh ya manusia kayak kita gitu, tapi kan setiap manusia juga punya rasa empati. Nah, jadi kalau misalkan lihat ada temen jatuh ketawain, enggak Macam tak betul je budak ni. punya ketawain tapi ketawain enggak dong, enggak dong, Gak usah diviralin. enggak dong, jangan ada video dong, tolong dong. beda. Jadi maksudnya jadi kemanusiaan di sini berkonteks pada rasa atau di rasa apa ya, ada jadi kita punya rasa empati kepada orang lain. Jadi kalau bisa dicontohkan kan
ya begitu ya. Itu kan ada apa ya? Hanya kemanusiaan yang besar lah. Yang saya lihat itu banyak orang yang berkehidupan, banyak yang mengaji buat ke sana. Itu juga udah termasuk di kehidupan kemanusiaannya. Cuman yang saya kebetulan di sini ada beberapa hal yang menurut saya kita ini sifatnya eksternal ya, di luar maksudnya di luar negara kita ya, kita bisa membantu, tapi kan ada beberapa orang, mungkin banyak orang yang masih hidup di jalanan, nggak punya rumah, mungkin gimana ya, jadi orang-orang Indonesia itu ada yang mampu gitu, tapi mungkin ada, cuman kita nggak tahu gitu, cuman maksudnya mungkin kayak makan, ada yang apa gitu, karena kan untuk tempat istirahatnya kan belum ada, kasihan ya. Jadi kalau misalkan saya pengennya gitu, ada salah buat membantu teman-teman kita yang lagunya gitu, yang hidupnya juga ada kasihan. Dan mungkin itu yang di Indonesia juga masih banyak orang-orang yang swasta. Yang dekat dulu ya gitu. Ya, itu Dulu lah. kan ya yang jauh juga cuman ya sebenarnya Prioritas lah gitu ya. Mungkin ya untuk pembahasan Pancasila yang mana Pancasila memang internal Indonesia mungkin ya. Kemudian sekarang mungkin dari Pancasila tersebut mengenai ada poin yang harus apa ya ya ada poin tentang Pancasila tersebut yang dijelaskan secara perbuatan kegiatan yang digalang. dan juga mungkin dari poin-poin ini kan ini apa ya, ini pelajaran tentang ini udah jarang terexplore ya di Indonesia, jadi kalau kita juga bertanya umur tentang sejarah Jadi mungkin ini secara manusia oke lah. Tapi mungkin secara Pancasila dan Indonesia ini agak berat gitu ya. Iya. Mungkin seperti itu. jadi udah apa namanya, Iya, sederhana Oh, iya. tapi baru ketemunya gitu hari biasa ini. Mungkin lanjut. Cukup. Ya, kalau dari saya lanjut dari yang pembahasan tadi, saya akan mengambil dari sila kelima, yaitu keadilan sosial berkeadilan Indonesia. Ya, yang kemudian 11. Ini gimana? Intinya suka melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, kemudian memperhatikan yang berkeadilan sosial. Contohnya sama aja kayak kita bilang orang bantu istri gotong royong, jual bansos, gitu lah. Ya, berasa sembako gitu, yang lainnya. Makan gratis, saya belum gratis, promonya belum. Ya kalau dari saya segitu sih. Cukup. Dan mengakhir Yang tadi saya kan sila keempat butir ke-1 ya nilai-nilai dasar mengakui keberagaman dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi keadilan. Nah, mungkin kan tadi yang saya awal kita bahas cita-cita, mungkin itu lebih ke barangnya. Jadi kan saya ingin mengakui keberagaman kita dan saya ingin mensatukan barang-barang gak hanya di sekitaran desa gitu. Saya juga ingin memasarkan ke kota-kota lain gitu. Jadi bukan hanya kita terima bukan ekspor, impor ya. iya impor gitu. Kalau
barang kita cuma diam di daerah sendiri gitu. Kita juga harus mampu ekspor ya. Ekspor ya. Ya minimal keluar kota lah. Ya. Jadi biar orang kayak tahu budaya kita gitu. Iya iya. Bahwa lebih bagus gitu dari kita. Gitu. Ya mungkin itu saja. Nah, saya gimana? Jelasin nggak? Jelas ya. Jelas. Boleh, boleh. Nah, tadi kan tujuan saya lebih ke religius. Ya, Menambahkan menyambungkan astrologi, mungkin mengenai Pancasila berikut dengan buktinya. Saya itu pastilah mengambil sila pertama ketuaan yang bisa untuk buktinya nomor apa ya? Kalau nomor tidak, nah yaitu bunyinya menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Tapi saya pikir teman-teman, ini juga masuk nih di dalam sila kelima, keadilan juga bagi seluruh warga negara. Karena mengenai ngomong-ngomong hak dan kewajiban itu tidak ada habisnya, tidak ada batasnya, tidak ada patokannya. Bahkan paling dekat ini, kita sebagai anak dan ibu itu punya hak dan kewajiban. Kita anak punya hak, kita anak juga punya kewajiban. Hak kita apa ya? Seperti pendidikan, fasilitas sekolah, kemudian yang dan sebagainya. Nah, kewajiban kita apa? Nah, kewajiban kita mungkin taat pada orang tua, kemudian belajar, baik itu belajar di sekolah ataupun baik itu formal ataupun non formal. Begitu juga dengan orang tua, punya hak dari anaknya, ini juga punya kewajiban kepada anaknya. Hak dari anaknya mungkin ya, hak misalkan ini kalau minta apa-apa disuruh lah kasarnya. Nah gitu, itu punya hak. Kewajiban ya tadi memberikan uang saku, menyekolahkan. Nah kemudian ada, nah di Indonesia kita masuk ke Indonesia ada hak dan kewajiban juga. Ini rasionya lebih besar tentunya. Hak kita sebagai rakyat bagaimana, kewajiban kita sebagai rakyat juga bagaimana. Jadi harus seimbang nih dengan kita hak mulu kita nuntut demo. Tapi kewajiban kita lupa. Itu tuh ini nih yang jadi sahabat di Indonesia. Mungkin adalah sebagian orang yang apa ya namanya, ya yang seimbang antara hak dan kewajibannya sama ini. Misalkan kita hak meminta akses jalan misalkan, atau hak ada perabot apalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah, kita punya tuh hak, tapi kita lupa akan kewajiban kita kepada pemerintah. Misal kayak pajak atau mungkin apa ya, gotong royong kita di Indonesia masih, saya rasa, saya lihat dan saya amati itu masih kurang. Jadi kebanyakan mereka itu meminta hak dan kewajiban lupa. Nah disambung lagi dengan sila pertama. Nah ini ke religius. Nah ini baik agama Islam ataupun non Islam ya, non Muslim, non Islam. Nah ini umum, hak, tentunya hak dan kewajiban kita kepada Tuhan. Oke, hak kita apa? Dikasih rezeki, ini ya, kasih rezeki, saya nggak bakal dikasih temen juga dan sebagainya lah, yang berbentuk nikmat kepada kita. Nah dan itu hak kita. Nah kita juga tidak boleh lupa terhadap kewajiban kita kepada Tuhan, beribadah. Nah mungkin dari segi butir kepada terhadap Tuhan, ya kan itu private ya, masalahnya privasi, kalau pribadi lah itu agak susah sih. Tapi kalau misalkan lihat dari kebiasaan orang-orang sama sih, agak kurang gitu, agak kurang. Jadi
yang jawabannya bagaimana butir ini terlaksana atau tidak terlaksana, tapi sedikit. Nah, jadi 70-30 lah kalau saya lihat. Miris banget ya. Miris banget. Masih banyak warga Masih kita banyak yang warga. kurang baik dan malah berentangan gitu dengan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan pedoman hidup kita. Kira-kira apa ya solusinya? Apa ya, ada yang pikiran itu bilang gimana solusi buat hal ini misalnya? Mungkin ada yang dari butir tersebut nih, yang pikiran khususnya yang butir tersebut itu sudah ada solusinya atau buat Bang Zaki gimana tentang butir Anda? Bukan butir Anda sih, sila yang butirnya Anda bawa gitu. Kalau menurut saya sih kan saya itu membahasnya rasa tadi kemanusiaan, Kemanusiaan. di rasa itu kalau menurut saya sih untuk solusinya biar orang-orang pada bisa jadi orang yang bisa saling tolong menolong, mungkin lebih banyak berinteraksi sama orang lain, jadi nggak menutup diri gitu di kamar, apa introvert ya, introvert diem aja, lihat HP di kamar, ngeles beda ini udah keluar aja rebahan main. Jadi perbanyak relasi, terus kalau bisa mah rasain apa yang orang lain rasain biar kita punya rasa empati yang besar. Iya, mantap. Ya. Dan pengalaman yang lebih jauh ya. Nah, iya pengalaman penting. Jadi kalau di Sunda itu asa min asa gitu. Nah, ya. Tidak binafsik, kalau bahasa Arab, mulailah dari dirimu sendiri. Iya. Jadi barulah kita akan punya rasa empati yang jadi solusinya begitu. Iya. Nah, kalau saya nih butir yang saya bahas, gimana sih solusinya agar masyarakat itu hak dan kewajibannya bisa seimbang? Kalau gini, kalau tadi kan saya bahasnya sila kepada ketuhanan ya, tapi saya mungkin dibelokkan sedikit ke pemerintah, sistem pemerintahan. Menurut saya di Indonesia memang tadi yang saya sebutkan, masyarakat masih banyak yang belum bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya. Ya rata-rata menginginkan hak saja tanpa melaksanakan kewajibannya. Nah mungkin bukan mungkin, saya mendengar banyak keluhan-keluhan di masyarakat. Kenapa sih gak bayar pajak misalkan? Kenapa sih nggak bantuin pemerintah ini? Pemerintahnya juga seperti itu katanya. Kayak yang untungnya pajak ke bawah. Iya, ada dua, jalan segala. Jadi mereka pada akhirnya enggak untuk melaksanakan kewajibannya. Nah mungkin solusi dari saya, jadi di samping hak kewajiban masyarakat itu harus diseimbangkan kepada dari situ seimbangkan. Nah pemerintah juga sama harus diseimbangkan. Oke, kita pemerintah punya hak dari masyarakat, bla 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 bla. Tapi tolong dong kewajibannya juga gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti pemerintah dan masyarakat itu punya kesadaran akan keseimbangan dan kewajibannya, saya yakin Indonesia bakal maju. Gak ada tuh nunggak pajak, BPK segala lupa, Jalan rusak ya. jalan rusak. Jadi ya bakal lancar gitu, keuangan bakal memutar secara baik lah gitu ya. Nah kemudian secara vertikal sesuai dengan sila yang saya bahas, kalau itu sebenarnya kita harus sadar satu detik pun kita sedetik pun membutuhkan adanya Tuhan. Jangan jauh-jauh kita punya mobil. Kenapa sih kamu gak sholat? Lihat rumah saya rusak, kendaraan saya tidak punya,
misalkan ya mereka mengeluh seperti itu. Jadi mereka enggan untuk melaksanakan kewajiban karena mereka rasa haknya tidak terpenuhi. Mungkin seperti itu ya. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya kita harus bisa menyadarkan akan nikmat yang Tuhan beri. Syukuran, jadi syukur. Padahal diberi yang lainnya ya. Jadi gini, dekatnya kita aja bernapas, bernapas. Kan gimana? Punya mobil nih, punya wah, nggak bernapas, loh. Gak ngerasain nikmatnya gitu. Jadi sebenarnya jangan yang jauh lah, yang dekat aja gitu. Nah jadi solusi dari saya mungkin mencoba mengingatkan dan kalau mengenai ketuhanan. Nah, Kalau buat kalian berdua atau masih mungkin kalau solusinya gimana? ya mungkin sambil ini ya observasi dari dulu keadaan yang sebenarnya berhenti nah seribu bintang ya diskusi jalan berliku ya, ya. bukanlah suatu penghalang Jadi seperti itu kawan-kawan hadapilah segala mulai tantangan mohon petunjuk yang lihat kuasa sadarkanlah kerukunan bangsa kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulianya berpegangan tangan satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. itu yang kami harapkan diskusi hari ini. Hadapi segala tantangan, Jangan lupa apa? Ngopi. Jadi tiap podcast apa program? Podcast kita Pancasila. bangsa kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan,